Bitcoin akhirnya melewati resistance di harga $26.000 dan sejak naik ke $35.000, berbagai altcoin lainnya pun ikut naik. Hai semuanya, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover dan topik hari ini adalah potensi pasar kripto yang naik pada tahun 2024. Dan sebelum kita mulai, kita ingin mengingatkan kalau konten kami bukanlah nasihat keuangan. Tujuan konten kami adalah untuk berbagi ilmu dan pengetahuan seputar crypto space. Ingat untuk selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum membuat keputusan keuangan apapun. Baiklah, kalau begitu jangan kemana-mana karena sekarang kita akan membagikan 5 alasan kenapa kita mungkin melihat peningkatan besar berdasarkan data dan tren industri. Pertama, kita akan melihat grafiknya. Secara historis, tanda pertama dari pasar bullish adalah ketika kita telah mencapai titik terendah pasar bearish. Dan sepertinya indikator menunjukkan bahwa kita mungkin sudah mencapainya. Kita ambil contoh pada November 2021, di mana Bitcoin melonjak ke level tertinggi sepanjang masa sebesar $69.000. Namun kemudian, tahun 2022 sangat memukul kita dengan Bitcoin anjlok lebih dari 77%, menemukan stabilitas di kisaran $15.500. 2 tahun yang melelahkan telah berlalu, namun para analis kini memperkirakan bahwa November 2022 mungkin merupakan titik terendah yang kita perkirakan. Sekarang, meskipun Bitcoin sesekali mengalami fluktuasi sejak pasar mengalami penurunan, tren keseluruhannya tetap naik pada grafik jangka panjang. Saat ini sangat kecil kemungkinannya kita akan melihat Bitcoin turun kembali ke level terendah pasar bearish sebelumnya, yaitu $15.000. Pada harga Bitcoin saat ini, Bitcoin harus turun lebih dari 40% hanya untuk menguji ulang siklus terendah tersebut. Dan di sisi lain, jika kita melihat Bitcoin turun ke bawah dan mencapai level support tersebut, hal ini juga bisa menjadi peluang pembelian yang bagus bagi investor jangka panjang. Saat ini, di bagian regulasi terdapat beberapa perubahan positif. SEC pengawas yang tangguh telah mulai mengklasifikasikan Bitcoin dan Ethereum sebagai komoditas. Peralihan dari pengawasan SEC ini adalah sebuah pengubah permainan bagi para pemain besar kripto dan dapat menandakan hari-hari yang lebih mudah di masa depan bagi pasar. Kita semua juga sudah melihat SEC menerima beberapa pukulan di pengadilan, seperti kasus Ripple yang menandakan potensi pelonggaran pada industri kripto. Sekarang ini adalah kabar baik karena mengingat keengganan historis SEC terhadap kripto dan pengawasan yang tidak beralasan terhadap perusahaan-perusahaan blockchain. Kapanpun kita bisa membuat mata uang kripto menjauh dari kendali SEC, hal itu menjadi pertanda baik bagi pasar. Mengenai topik SEC, masih ada beberapa kemenangan lagi dan bahkan beberapa pembaruan baru yang baru-baru ini kami dapatkan. Jadi pertama-tama SEC telah menghadapi beberapa kemunduran dalam pertarungan hukum terkait kripto. Ini termasuk kasus besar antara SEC dan Grayscale, di mana manajer aset kripto kemudian berhasil mengatasi keberatan SEC untuk mengubah Grayscale menjadi ETF Bitcoin yang diperdagangkan secara publik. Jadi cerita singkatnya, Grayscale telah mengajukan permohonan untuk ETF Bitcoin, kemudian SEC pun langsung menolaknya dan dengan itu Grayscale mengajukan gugatan. Sekarang tindakan hukum Grayscale pada akhirnya menyebabkan pembatalan keputusan tersebut dan sekarang Bitcoin ETF telah berjalan. Melihat kembali pasar bullish sebelumnya, SEC sangat membatasi seberapa besar pertumbuhan pasar dan mereka tidak melindungi terlalu banyak orang sama sekali. Lihatlah berapa banyak bursa yang benar-benar runtuh, bangkrut. Kita bisa melihat berbagai kasus penipuan influencer pump and dumps yang telah terjadi. Maksudnya, inilah kenapa salah satu alasan di atas dan berapa hal peraturan lainnya kenapa SEC semakin tidak menjadi masalah bagi pasar kripto secara keseluruhan. Sekarang kita beralih ke alasan ketiga, Bitcoin halving berikutnya. Peristiwa ini lebih dekat dari perkiraan banyak orang dan mungkin akan terjadi pada awal hingga pertengahan tahun 2024. Secara historis, pasca halving, nilai Bitcoin pun meroket. Jika pola ini bertahan, kita mungkin akan melihat titik tertinggi baru sepanjang masa pada pertengahan tahun 2025 atau lebih cepat lagi. Kemudian ada juga adopsi institusional. Kita tidak hanya membicarakan tentang aplikasi spot Bitcoin ETF di sini. Kita berbicara tentang investasi nyata oleh nama-nama besar. Selain itu, dengan perusahaan seperti NASA yang mencoba-coba blockchain untuk misi bulan, kami melihat perpaduan antara inovasi, luar angkasa, dan kripto. And last but not least, inovasi pun terus berjalan. Ethereum Merge dan proyek lainnya bersiap untuk lonjakan berikutnya. Proyek-proyek ini meletakkan dasar bagi pasar yang lebih kuat setelah keadaan berubah. Jadi meskipun pasar belum benar-benar booming, ini mungkin saat terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi kenaikan yang luar biasa. Ingat, ini tentang kesiapan untuk ikut terlibat di saat yang tepat. Dan kalau kalian ingin terus mengetahui semua ini dan lebih banyak lagi, kalian harus terus terupdate dengan semua gerakan di crypto space. Jadi pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe di channel kita di YouTube, TikTok, Twitter, dan Telegram. Nyalakan notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan pembaruan apapun seputar kripto. Bergabunglah dengan komunitas Telegram gratis kami untuk mendapatkan pemberitahuan real time dan hadiah eksklusif yang akan segera hadir. Baiklah, sampai di sini saja untuk hari ini. Terima kasih dan GM Cryptosias.